yang melihat. Itu kata Petrus. Ya, jadi saudara-saudara, memang dia punya supremasi kerasulan penting. Karena apapun yang dia katakan nanti akan berpengaruh. Ya. Nah yang kedua adalah saudara, dia mengatakan dia sama juga dengan para canglau-canglau itu. Para diaken-diaken itu. Dia juga mengejar mahkota kemuliaan. Bapak ibu saudara-saudara, Petrus langsung membuka dirinya dan berkata, ini motivasi saya. Saudara-saudara, termasuk saya. Kita hamba Tuhan. Termasuk para majelis. Jangan pikir para majelis anak bawang. Oh, anak bawang istilah kami dulu ya. No. Bagi Tuhan, apakah episkopos, centu, atau diaken, canglau, bagi Tuhan sama. Kadang jabatan itu bisa tumpang tindih. Perannya bisa tumpang tindih. Tuhan tidak peduli saudara majelis, dan tidak peduli saya hamba Tuhan. Semua yang melayani dia harus punya motivasi seperti Petrus. Yaitu dia mengejar yang namanya kemuliaan yang akan datang. Fuse de Kuan Mien, mahkota pelayanan. Ya, nanti Petrus mengatakan mahkota ini tidak akan pernah bisa rusak. Sebuah kehormatan, kemuliaan yang bersifat spiritual. Nah saudara-saudara, jadi Petrus langsung menunjukkan, inilah motivasi kita melayani Tuhan. Kita mengejar kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, yang bersifat kekal. Dan sebetulnya Paulus juga pernah berkata seperti itu dalam kitab Roma. Ya, dia mengatakan semua penderitaan di dunia ini yang saya alami sebagai pelayan Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan datang, yang akan dia terima. Itu dalam kitab Roma. Spiritnya sama. Jadi rasul-rasul yang melihat Yesus, rasul-rasul yang sangat dekat dengan Yesus, dia pasti tahu kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah saudara dan saya yang melayani dia, apapun kita, siapapun kita, bahkan jemaat pun kita. Motivasinya harus engkau sedang mengejar kemuliaan yang tidak hilang itu. John Wesley pernah berkata begitu dalam bahasa Mandarin. 给我100个传道人，除了罪，什么都不怕. Itu bahasa Ibrani itu ya. Berikan kepada saya 100 orang penginjil. Selain dosa, tidak ada yang ditakuti. Lalu satu patah kata lagi. 除了上帝，什么都不要. Selain Allah sendiri, apapun dia tidak mau. Lalu dia mengatakan, 我们会整栋地狱的门口. Dengan 100 hamba Tuhan yang takut akan dosa dan tidak takut kepada yang lain. Yang tidak mau yang lain kecuali Tuhan. Maka mereka akan mengguncangkan gerbang neraka. Bapak ibu saudara-saudara, itu motivasi kita yang melayani. Ya, baik yang full timer, mau yang part timer ya, ataupun yang pelayanan di bawah mimbar tanpa dilihat orang, motivasinya harus sama. Kenapa saudara-saudara? Karena mahkotanya sama. Ya, kalau ada jemaat biasa, apapun yang engkau lakukan untuk melayani Tuhan, motivasimu adalah ini akan diberikan kepadamu. Alkitab tidak pernah bohong, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu Petrus, dia perkenalkan dirinya, dia katakan motivasinya, dia tunjukkan siapa dia. Lalu apa pesannya? Nah, saudara-saudara, ya, kita akan melihat itu di ayat kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Saudara, kalau pelayanan yang dilakukan dengan terpaksa, you wrong. Anda sedang menyia-nyiakan waktumu. Kalau Anda merasa bisa jadi bisnismen berhasil, ya, dan Anda merasa lebih cocok ke situ, ya ke situ aja. Jangan jadi pendeta, jangan jadi penginjil, ya. Jangan melayani Tuhan dengan terpaksa. Tuhan gak mau yang terpaksa, karena engkau tidak tahu apa yang engkau kerjakan. Betul nggak? Kalau engkau melayani Tuhan dengan terpaksa, berarti engkau tidak mengenal Tuhan yang engkau layani. Dan engkau sedang tidak tahu apa yang engkau kerjakan. Itu hal yang penting. Ya, rekan-rekan saya yang guru Injil, ya, teman-teman saya yang hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, mari belajar. Situasi memang kadang akan membuat kita seolah-olah terpaksa. Dan bisa membuat kita punya sikap melayani dengan terpaksa. Tapi kita harus lawan.
Itu kita beda dengan orang lain. Ya, jangan melayani dengan terpaksa. Jangan melayani Tuhan hanya karena job aja. Saudara rugi. Ya, melayani Tuhan harus dengan kerelaan. Saya selalu katakan waktu di distrik 2 sama rekan-rekan, jemaat itu bukan jemaatmu. Jemaat itu adalah domba-domba milik Tuhan. Engkau hanya diberikan otoritas, diberikan hak untuk melayani domba-domba Tuhan. Jadi kalau orang menganggap di gereja itu jemaat dia, apalagi yang kaya raya saudara-saudara, dia perlakukan orang itu seperti anjungan tunai mandiri, ATM. Banyak sekali. Banyak hamba Tuhan angkat orang kaya supaya dapat duit, supaya dipinjami duit, supaya dibeliin mobil. Tiap hari hati, ya, angkat terus, ya. Oh, saudara, itu tidak baik, tidak benar. Tapi justru yang diminta adalah kerelaan. Karena engkau tahu siapa yang engkau layani. Untuk apa engkau bersusah-susah? Ya, saya pernah tanya tuh sama para majelis di GMI Gracia. Saya tanya, Anda melayani? Anda dibayar berapa? Bingung mereka. Ya, kalau kami melayani, kami dapat gaji. Karena kami pendeta, kami hidup dari sini. Kami itu hidup dari meja Tuhan. Kami dikategorikan seperti suku Lewi. Kalian melayani sebagai majelis, keluar tenaga, keluar waktu, habis waktu, keluar duit. Saya nanya, lu dapat apa? Saya bukan mau jadi provokator ya. Tapi saya sengaja buat orang itu harus berpikir. Supaya dia tahu apa yang dia kerjakan. Ya, pada bingung juga mereka. Wah, gereja sebesar itu ditanya sesimpel ini gak bisa jawab. Tapi kalau saya ditanya tiba-tiba juga bingung saya ya. Ya, pada bingung gitu. Saya bilang, Anda melayani karena sesuatu yang bernilai kekal. Betul nggak? Betul, oh ya. Go ahead, ya. Nah jadi saudara, bukan dengan terpaksa, tapi kerelaan. Kalau kerelaan berarti tanpa tuntutan. Kemudian saudara-saudara, juga bukan karena mau cari keuntungan. Tadi saya udah ngomong, banyak orang, saudara saya ingin mengatakan hari ini STT GMI tamatkan berapa orang? STT Wesley tamatkan berapa orang? Saat tamatkan berapa orang? I3 tamatkan berapa orang? STT Bandung tamatkan berapa orang? Ada berapa ratus calon-calon hamba Tuhan sedang ngantri ingin apakah melayani di gereja atau cari job di gereja. Ini realita kita saudara-saudara. Teman kita di wilayah 1 itu hamba Tuhannya udah 500-an. Ya. Mau menghidupi mereka susah banget. Teman-teman kita kesulitan di situ. Kenapa bisa? Karena tidak ada manajemen yang baik. Kalau negara punya yang namanya pemberdayaan pegawai negeri sipil, kenapa di gereja enggak? Ya, main tampung aja tambah mikir. Yang penting nanti saya dapat dukungan, bisa jadi bishop ya. Akhirnya tidak sanggup. Mereka tutup pintu. Wilayah 2 juga tutup pintu. Kami kontak pengembangan, jujur aja. Kami tahun baru-baru ini Pak Ketua katakan, kita tidak ada penerimaan tahun ini. Ya. Karena memang harus di manajemen. Begitu banyak orang tamat dari seminari. Lalu berbondong-bondong ke gereja. Ada yang punya panggilan. Ada yang waktu tes polisi nggak masuk, jadi pendeta. Ada yang tes tentara nggak masuk, jadi pendeta. Teman saya banyak. Saya alumni Bandar Baru saya. Ya, ada yang saya juga heran sih. Kenapa kamu jadi pendeta? Mama aku yang suruh. Masuk juga. Heran juga saya dengan ya teman-teman di situ. Macam-macam motivasinya. Tapi saudara-saudara, tidak peduli mau pendeta, mau full timer, mau part timer, kita melayani secara lifetimer ya. Seluruh hidup kita adalah melayani Tuhan. Siapapun kita, ingat saudara-saudara, kita melayani jangan cari keuntungan. Majelis-majelis juga enggak semuanya melayani dengan benar saudara. Ada yang juga cari nama, ada yang juga cari supremasi. Sekarang ini saudara, gereja itu mengalami goncangan besar, jujur aja. Ada yang datang ke gereja untuk tawarkan asuransi. Oh, calon nasabah. Ketemu dia, orang lari, kagak mau ke gereja lagi. Banyak terjadi di kota-kota besar. Ada yang cari bisnis, oh ini ada orang kaya, saya mau kenal dia. Saya mau bangun bisnis dengan dia. Ya,
Ada yang pura-pura melayani tapi ada maunya. Dan saudara-saudara, kitab suci hari ini juga melihat zaman Petrus itu juga bukan sesuatu yang baru. Itu sebabnya disinggung ya. Jadi saudara-saudara, kemudian dikatakan pengabdian diri, rela dan pengabdian diri. Berarti kita tidak takut untuk berkorban. Kita tidak takut untuk bekerja keras. Karena kita tahu apapun yang kita korbankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua itu kita lakukan untuk Gembala yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang Petrus sebut ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mahkota pelayanan yang kita kejar. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudara, ya, pertama, kita semua yang melayani Tuhan, khususnya guru Injil dan rekan-rekan pendeta, ya, termasuk saya. Apakah kita tahu status kita? Apakah kita tahu diri kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan? Petrus tahu statusnya sebagai rasul. Dia tahu kehormatannya dan dia rela mati terbalik disalibkan. Ya. Petrus yang berkata itu, saudara, dia tahu benar. Waktu Yesus bertanya kepada dia dalam Yohanes pasal 21. Yesus berkata, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Aku tahu. Ya, dia berkata, "Engkau tahu, aku mengasihi engkau." Ditanya 2 kali. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu jawaban kedua, "Engkau tahu, aku mengasihimu." Sudah tahu. Yang Yesus berkata, ya, pada pertanyaan pertama, waktu Petrus berkata, "Engkau tahu aku mengasihi engkau," Yesus bilang apa? "Feed my sheep." Kasih makan domba-dombaku. Yang kedua, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun menjawab, "Engkau tahu aku mengasihi engkau." Baru Yesus berkata, "Shepherd my sheep." Gembalakan domba-dombaku. Jadi saudara-saudara yang hamba Tuhan khususnya, jemaat di gereja itu dombanya Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menggembalakan mereka, kasih mereka makan, makanan rohani, juga makanan jasmani kalau memang kita bisa. Kenapa tidak? Ya. Dan saudara-saudara itu yang Tuhan mau. Lalu pertanyaan ketiga, Petrus nangis. Karena ternyata jawaban Petrus mengasihi Yesus itu dia nggak pakai agape, dia pakai istilah philea. Ya, berarti dia takut, dia nggak sanggup melakukan yang agape. Dan Yesus menggaransi dia, waktu engkau muda engkau bebas pergi kemana saja. Nanti engkau sudah tua, engkau akan diikat, dihadapkan di pengadilan dan engkau rela. Sebab Yesus mau mengatakan nanti pada waktunya engkau rela mati bagiku. Itu Petrus, saudara-saudara. Lalu di ayat kelima, ya, bagaimana mungkin kita bisa mengenal jati diri kita itu siapa kalau kita tidak rendah hati. Kalau engkau tahu engkau hamba Tuhan, you are the doulos of God, you are the servant of God, ya, engkau tahu apa artinya rendah hati. Karena engkau tahu Tuhan, engkau hamba Dia, ya. Jadi saudara-saudara, yang kedua adalah apakah kita benar-benar mau melayani Tuhan dengan kerelaan hati? Segala bidang, segala jabatan, tidak pandang bulu, baik pendeta maupun non pendeta, guru Injil ataupun majelis, ataupun pengurus, ataupun jemaat. Maukah kita melayani Tuhan dengan kerelaan hati? Saya ingin berkata, waktumu dan waktuku akan berlalu. Uangmu dan uangku tidak akan berguna satu kali. Tapi ketika engkau melayani Tuhan, engkau sedang meninvest itu kepada sesuatu yang bersifat kekal. Yang Petrus bilang, tidak akan pernah bisa rusak. Dengan keadaan, dengan segala yang kita miliki saat ini yang bersifat sementara, kita invest untuk sesuatu yang bernilai kekal. Pertanyaannya, apakah ada kerelaan untuk itu? Apakah ada pengabdian? Saya ingin belajar dari semua orang, dan saya ingin kita belajar bersama-sama. Ya, di gereja itu tidak segala persoalan itu lancar. Enggak semua orang akan tunduk kepada saudara. Dan tidak ada semua orang akan tersenyum kepada saudara. Dan tidak selalu Anda berlaku baik-baik saja. Anda juga bisa salah. Kita juga bisa blunder. Masalah bisa selalu muncul. Tapi apakah ada kerelaan, ada pengabdian? Sering kita itu loh. Kalau udah ada persoalan, udah saya mundur aja. Ya, udah saya nggak mau lagi. Udah
Nggak ada yang mengerti saya. Udah saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Saya kecewa dengan sana sini. Tapi ingat, waktu kamu kecewa sama orang, yang kau layani Tuhan. Yang paling parah itu kita kecewanya sama orang, yang kita sakiti Tuhan. Omai kiculi paidolah. Sombong hilang. Ya, macam-macam lah ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apakah saudara betul-betul mengejar mahkota pelayanan yang tidak bisa rusak itu? Seperti yang Petrus kejar, Paulus kejar, yang Yesus janjikan itu. Kalau tidak, engkau sia-sia pelayanan. Dan terakhir adalah saudara, mari kita sama-sama belajar rendah hati. Menghormati satu dengan yang lain. Tidak usah saling kejar-kejaran siapa lebih hebat, siapa lebih terkemuka, siapa yang berkuasa. Tapi memang aturan organisasi harus dihormati. Hanya orang yang rendah hati menghormati aturan organisasi. Ya, hari ini banyak hamba Tuhan kita itu tidak hormat sama aturan organisasi. Setiap kali ada kegiatan apa dia lawan terus. Ya, Pak Yoel udah ngalami banyak itu. Ya, kita sharing-sharing, wah ternyata memang rekan-rekan yang banyak, menurut saya bukan tidak ngerti organisasi tapi terlalu sombong. Ya, kalau yang baik, yang tidak merugikan gereja, kenapa tidak dilakukan gitu loh. Ya, kadang mau nunjuk, saya gembalanya di sini, lo mau apa lo? Wah, sering kayak gitu loh saudara-saudara. Tapi ingat, hanya orang rendah hati menghormati Tuhan, mempercayakan dirinya kepada pelayanan di organisasi. Organisasi ada sistemnya, ya. Walaupun ada kelemahannya, tapi umumnya organisasi itu bersifat mendukung perkembangan sebuah gereja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kata terakhir yang dikatakan oleh Mother Teresa yang ingin saya katakan pada saudara, dia mengatakan begitu, ya. Not all of us can do a great things. Nggak semua dari kita bisa melakukan perkara yang sangat besar, great things. Tapi dia katakan satu kata-kata. But we can do a small thing with a great love. Semua itu yang tadi saya sebut-sebut, kalau saudara punya kasih yang besar, tidak akan susah untuk dilakukan. Karena kau mengasihi Tuhan, pasti engkau mengasihi domba-dombanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan sudah menegur kami. Persoalannya adalah